Shin Tae-yong akan pulang kembali ke Korea Selatan pada Minggu. Rencananya, kelompok supporter timnas La Grande Indonesia akan datang ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang untuk menemani kepulangan Shin ke Korsel. Hal ini dituturkan oleh Presiden La Grande Indonesia, Unggul Indra. Ia mengatakan bahwa La Grande Indonesia ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Shin Tae-yong sudah diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari ini. Ia digantikan oleh pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. La Grande Indonesia akan menemani Shin Tae-yong di Bandara Soekarno-Hatta besok malam untuk pulang ke Korsel. Jumlah anggota yang akan datang belum bisa dipastikan, tapi yang pasti akan ada bentuk apresiasi kami untuk Coach Shin besok di bandara, kata Unggul kepada Kumparan. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas jasa Shin yang sudah berperan membangun sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Semoga Coach Shin sukses selalu ke depannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas jasa dan kerja keras Coach Shin. Lanjutnya, PSSI saat ini tengah mempercepat proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa ini diharapkan dapat menjadi tambahan kekuatan bagi lini tengah skuad Garuda, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, proses naturalisasi pemain keturunan ini masih dalam tahap pengumpulan dokumen, seperti yang disampaikan oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Jairo Riedewald saat ini membela Royal Antwerp di Liga Belgia. Pemain yang bergabung pada musim panas 2024 itu baru tampil 8 kali, sebagian besar karena sempat mengalami cedera hamstring. Riedewald mencuri perhatian saat bermain untuk Crystal Palace antara 2017 hingga 2024. Selama 7 musim bersama klub Liga Inggris tersebut, ia mencatatkan 80 penampilan di Premier League. Arya Sinulinga menjelaskan, perkembangan terbaru proses naturalisasi Jairo Riedewald melalui saluran YouTube-nya. Saat ini dokumen masih dalam tahap pengumpulan, dan keberhasilan Riedewald memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat masih bergantung pada kelengkapan administrasi tersebut. Untuk Jairo Riedewald, kami masih mengumpulkan dokumen. Kita lihat saja nanti apakah bisa menyusul atau tidak, ujar Arya. Proses ini cukup penting, mengingat timnas Indonesia akan menghadapi laga berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan timnas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dan menghadapi timnas Bahrain di SUGBK 5 hari kemudian. Upaya naturalisasi fullback kiri LOSC Lille Mitchell Bakker harus menemui jalan buntu. Exco PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa sang pemain tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi WNI sesuai regulasi yang berlaku. Berdasarkan informasi yang diperoleh PSSI, garis keturunan Indonesia Bakker berasal dari generasi ketiga. Menurut aturan FIFA, proses naturalisasi hanya dapat dilakukan jika hubungan keluarga pemain dengan negara yang bersangkutan tidak melebihi generasi kedua, yaitu maksimal dari kakek atau nenek. Bakker tidak eligible dan berat untuk diambil. Itu informasi sepintas, meski kami belum detail. Tapi, kami kalau sudah dapat informasi, setelah itu baru kami ambil dokumen yang namanya dokumen pasti, kata Arya. Arya menyampaikan bahwa situasi ini membuat peluang Bakker untuk memperkuat timnas Indonesia menjadi sangat kecil. Pihak PSSI telah melakukan kajian terhadap riwayat keturunan sang pemain dan menemukan bahwa garis keluarganya sudah terlalu jauh dari batas yang diperbolehkan. Bakker dianggap sebagai pemain yang memiliki kualitas tinggi dan akan menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Namun, keterbatasan regulasi membuat proses naturalisasinya tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Dengan situasi ini, PSSI menyatakan bahwa mereka akan lebih selektif dalam mempertimbangkan pemain keturunan yang ingin dinaturalisasi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Legenda sepak bola Belanda Gerald van den Burg resmi menjadi pelatih timnas Indonesia U23.
Selain itu, Vandenburg juga akan menjadi asisten pelatih timnas Indonesia yang akan membantu tugas Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas senior. Kepastian itu didapat usai diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya, Jumat sore WIB. Coach Gerald Vandenburg resmi bergabung sebagai asisten pelatih timnas senior untuk mendampingi Patrick Kluivert. Coach Gerald juga akan menjadi kepala pelatih timnas Indonesia U33 yang dipersiapkan untuk bisa tampil di Olimpiade 2028, kata Erick. Erick menerangkan Gerald Vandenburg merupakan salah satu legenda sepak bola Belanda. Dengan bergabungnya Gerald Vandenburg berarti Patrick Kluivert kini akan memiliki 3 asisten pelatih asal Belanda. Sebelumnya PSSI telah mengumumkan lebih dulu bahwa Danny Lanzaat yang berdarah Maluku dan Alex Pastoor yang pernah membawa 3 klub berbeda promosi ke Eredivisie resmi menjadi pendamping Patrick Kluivert di timnas Indonesia senior. Nantinya, selain pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert juga akan didampingi 2 asisten pelatih dari Indonesia. Jairo Riedewald, gelandang bertahan asal Royal Antwerp, menjadi incaran timnas Indonesia. Kehadirannya akan memperkuat kedalaman sektor tengah yang saat ini dihuni Ivar Jenner dan Tom Hay. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengungkapkan bahwa PSSI tengah mengumpulkan dokumen Jairo Riedewald dengan cepat, mengingat waktu yang terbatas menjelang laga melawan Australia dan Bahrain pada Maret. Jairo dokumen masih kita kumpulkan lagi, kita lihat apakah terkejar oleh kami, ujar Arya. Dokumen menjadi kendala utama karena prosesnya memakan waktu. Menurut Arya Sinulinga, pemerintah sudah siap mendukung pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia. Dia menambahkan jika pemerintah sudah mendukung total, Kemenpora, Kemenkumham, Setnek, dan Presiden mendukung total. Proses kelengkapan administrasi membutuhkan persetujuan pengadilan sebagai bukti pemain memiliki darah Indonesia. Karena mereka kan mau tidak mau menarik dokumen. Ini yang berat. Dokumen tersebut harus dibawa ke pengadilan juga, tutupnya. Belakangan pembahasan terkait Pascal Struijk kembali menghangat. Setelah PSSI gagal mendatangkan pemain naturalisasi Mitchell Bakker, Pascal Struijk pun kini dikait-kaitkan. Saat ini PSSI fokus penyelesaian 2 nama yang diproses naturalisasi, yakni Ole Romeni dan Jairo Riedewald. Sementara PSSI masih mencari 1 opsi lagi nama untuk diproses naturalisasi. Hal ini diklarifikasi di kolom komentar postingan Instagram terbaru Dito Aryo Tejo. Apakah yang dimaksud Menpora adalah Pascal Struijk? Patut ditunggu. Pascal Augustus Struijk adalah pesepak bola untuk klub EFL Championship Leeds United. Ia menjabat sebagai wakil kapten. Pesepak bola kelahiran 11 Agustus 1999 di Deurne, Belgia itu ditempatkan sebagai pemain bek kiri atau gelandang bertahan. Struijk lahir di Deurne di Belgia, namun pindah ke Den Haag pada usia 3 tahun. Kakek dan nenek dari pihak ayahnya lahir di Hindia Belanda. Itulah mengapa ia memenuhi syarat untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional. Struijk memulai karir mudanya di ADO Den Haag pada usia 7 tahun sebelum pindah ke Ajax pada tahun 2016. Pemain dengan tinggi badan 190 cm itu bermain untuk Leeds United sejak 2018. Meskipun di posisi bek, ia telah mencetak total 9 gol.